Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdan wa syukra lillah, amma ba'd. Para siswa kelas 12 SMA Negeri 4 Kabupaten Tangerang yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Sampai saat ini Allah masih mencurahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat beraktivitas, dan pada hari ini kita dapat bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam. Dan baiklah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas materi tentang ilmu faraid, ya, atau ilmu waris. Ada beberapa poin yang kita bahas di dalam membahas materi ilmu waris ini. Yang pertama adalah definisi ilmu faraid, ya, definisi atau pengertian ilmu faraid. Yang kedua, dalil atau Al-Quran tentang pembagian waris. Dalil atau Al-Quran tentang pembagian waris. Kemudian yang ketiga, hukum mempelajari ilmu waris atau ilmu faraid. Hukum mempelajari ilmu waris atau ilmu faraid. Yang keempat, kita bahas sebab-sebab hak mewarisi. Yang kelima, sebab-sebab hilangnya hak mewarisi. Terus yang keenam, kita akan membahas tentang rukun waris. Yang ketujuh adalah hal-hal yang dilakukan sebelum pembagian waris. Berikutnya adalah ahli waris. Ahli waris. Yang kesembilan adalah bagian ahli waris, ya. Ada zawil furud, dan yang kedua ada zawil asob. Yang ke-10 adalah pembahasan tentang hijab, artinya ahli waris yang terhalang untuk memperoleh harta waris. Yang ke-11 tata cara pembagian waris. Dan yang terakhir adalah hikmah pembagian waris. Ya, cukup luas materi ini akan kita bahas. Banyak poin-poin yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi mohon dicermati dengan baik, disimak dengan baik. Dan nanti hal-hal yang kurang dipahami, terutama dalam materi tata cara pembagian harta waris, akan kita bahas secara langsung dalam KBM di kelas. Nah, itulah materi yang kita bahas pada hari ini. Baiklah, poin pertama kita bahas tentang definisi ilmu faraid. Ilmu faraid atau ilmu waris adalah hukum Islam yang membahas tentang tata cara pembagian waris. Saya ulangi bahwa ilmu faraid atau ilmu waris adalah hukum Islam yang mempelajari tentang tata cara pembagian harta waris. Itu definisi, ya. Kemudian yang kedua, dalil atau Al-Quran tentang pembagian waris. Dalil atau dasar di dalam Al-Quran tentang pembagian waris,
termasuk besarnya bagian harta waris. Nanti silahkan dibuka Al-Qur'annya surah An-Nisa ayat 11 dan 12 ya. Nanti silakan dibuka surah An-Nisa surah nomor 4 ayatnya ayat 11, 12 dan 176 ya. Nanti ya setelah selesai menyimak video ini, nanti silahkan dibuka Al-Qur'annya, dibaca ayatnya, dan kemudian disimak, dilihat terjemahannya. Nanti bisa paham tentang apa isi ayat itu ya. Ayat 11 nanti diawali dengan kalimat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hadzil unsayain. Terus sampai akhir ya. Allah telah mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu ya. Nanti silakan dibaca terjemahannya sampai dengan selesai ya. Jadi surah An-Nisa ayat 11, 12 dan 176. Baik, yang berikutnya nomor 3, poin ketiga adalah hukum mempelajari ilmu waris atau ilmu faraid. Hukumnya adalah fardu kifayah ya. Apa itu? Kewajiban yang akan gugur perintah itu dilaksanakan oleh sebagian orang Islam ya. Jadi kewajiban yang dibebankan kepada sebagian orang Islam. Nanti ada beberapa orang yang diutus mempelajari ilmu faraid, nanti baru diajarkan kepada yang lain ya. Jadi fardu kifayah, kewajiban yang dibebankan kepada sebagian orang Islam. Jika telah ada yang melakukannya, maka gugurlah kewajiban itu. Tetapi tidak ada satupun yang melakukannya, maka berdosalah semuanya ya. Itulah definisi daripada fardu kifayah ya, bisa dipahami. Kalau fardu ain, nah, kewajiban yang mesti dilakukan oleh seluruh umat Islam. Kalau kifayah itu oleh sebagian, maka itu sudah terpenuhi. Baik, itu adalah hukum. Sekarang yang berikutnya kita akan bahas tentang sebab-sebab hak mewarisi. Ya. Akan kita bahas tentang sebab-sebab hak mewarisi atau sebab-sebab seseorang mendapatkan warisan. Yang pertama adalah karena ada hubungan nasab, ya, hubungan nasab, hubungan keturunan, ya, ada hubungan keturunan. Siapa itu? Anak, ya, atau ibu, bapak, ibunya ibu, ibunya bapak, ya, itu. Terus anak, cucu, ya, saudara sekandung, ya, saudara sebapak. Nah, itu namanya ada hubungan nasab, ada hubungan keturunan, ada yang ke atas
bapak, ibu, kakek, nenek itu ke atas. Ada hubungan yang ke bawah, anak, cucu, nah itu. Ada yang ke samping adalah saudara, saudara kandung, ya, saudara sebapak, saudara seibu. Itu namanya hubungan keturunan, hubungan nasab, ya. Terus yang kedua adalah hubungan pernikahan. Cuma ada dua, yaitu suami dan istri, ya. Jadi kalau terikat dengan pernikahan, maka ada hak mewarisi. Misalkan suaminya meninggal, maka istri dapat hak waris, atau sebaliknya, ya. Istrinya meninggal, maka suami dapat mewarisi peninggalan daripada istrinya. Itu hubungan pernikahan. Yang ketiga ada hubungan wala. Wala artinya hubungan memerdekakan budak. Seseorang yang telah memerdekakan budak sehingga menjadi orang yang merdeka, kemudian budak itu meninggal dunia, ya, maka orang yang memerdekakan itu berhak mewarisi harta peninggalan budak yang telah merdeka itu. Ya, bisa dipahami, ya. Jadi orang yang telah memerdekakan budak dan kemudian budak itu meninggal dunia, maka orang yang telah memerdekakan budak itu, yang membebaskan budak itu, maka dia berhak mewarisi harta peninggalan budak tersebut, ya. Terus yang keempat ada hubungan agama, ya. Ada hubungan seagama, hubungan sesama muslim. Ketika ada seseorang yang meninggal, dia tidak punya istri suami, tidak punya anak, saudara dan sebagainya, dan dia pun tidak memerdekakan budak, maka orang yang seagama bisa mewarisi harta peninggalan orang tersebut, ya. Nanti kekayaannya diserahkan ke Baitul Mal, ya, kas negara, ke Baitul Mal, nanti digunakan untuk kepentingan umat Islam, ya. Jadi pahami, ya. Jadi ada empat sebab-sebab orang itu dapat mewarisi. Pertama, sebab hubungan nasab, keturunan. Nanti ada di Al-Quran surah An-Nisa ayat 7, ya. An-Nisa ayat 7 ada hubungan pernikahan. Hubungan pernikahan ada di Quran surah An-Nisa ayat 12. Dan hubungan wala, memerdekakan budak, ada di hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu adalah sebab-sebab seseorang mendapatkan waris, ya. Baik. Nah, berikutnya kita ingin menjelaskan tentang sebab-sebab hilangnya hak mewarisi. Sebab-sebab hilangnya hak mewarisi atau sebab-sebab orang tidak dapat harta waris. Yang pertama adalah karena berstatus sebagai hamba sahaya. Jadi yang pertama adalah sebabnya hamba sahaya. Dia berstatus sebagai hamba sahaya. Ketika majikannya meninggal, maka hamba sahaya tidak berhak mewarisi harta peninggalan majikannya, ya. Tidak dapat mewarisi harta waris peninggalan majikannya. Dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 75, ya. Al-Quran surah An-Nahl ayat 75, Allah mengatakan di bagian tengah, abdam mamlukal la yaqdiru ala syai'in. Abdam mamlukal la yaqdiru ala syai'in. Hamba
yang dimiliki tidak berkuasa atas segala sesuatu, ya. Jadi hamba yang dimiliki, hamba yang di bawah kekuasaan orang lain tidak dapat memiliki, berkuasa memiliki sesuatu, ya. Terus sekarang yang kedua sebabnya adalah karena membunuh si pewaris. Membunuh si pewaris. Mana ayatnya? La yarithul qatil minal maktul. Dari hadis Rasulullah, la yarithul qatil minal maktul. Seorang pembunuh tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang yang dibunuh. Misal ada suami membunuh istrinya, ya, contohnya suami membunuh istrinya, maka suami yang membunuh tidak dapat mewarisi harta peninggalan istri yang dibunuhnya, ya, gitu. Bisa dipahami, ya. Terus yang ketiga, karena murtad atau berbeda agama. Sebab ketiga adalah karena murtad atau berbeda agama. Itu merujuk kepada hadis Rasulullah, la yarithul muslimul kafira wa la yarisul kafira la yarisul kafirul al muslima. Ya. Saya ulangi hadisnya, la yarisul muslimul kafira wa la yarisul kafirul muslima. Seorang muslim tidak berhak mewarisi harta peninggalan orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi harta peninggalan orang muslim. Contoh, bapak dengan anak berbeda agama. Bapaknya Islam, anaknya non muslim. Maka ketika bapaknya meninggal dunia, maka anak yang non muslim tidak dapat mewarisi harta peninggalan bapaknya. Kenapa? Karena perbedaan agama. Ya, bisa dipahami bahwa orang yang berbeda agama tidak dapat mewarisi harta peninggalannya, ya, gitu. Itu adalah sebab-sebab seseorang tidak dapat mewarisi. Baik, sekarang yang berikutnya akan kita bahas tentang rukun waris. Artinya pembagian waris dapat dilakukan kalau terpenuhnya 3 rukun, ya. Jadi pembagian harta waris dapat dilakukan kalau terpenuhinya 3 rukun. Yang pertama adalah adanya muwarith, ya. Muwarith artinya orang yang mewariskan. Dan syaratnya mewaris ini adalah orang yang sudah meninggal dunia. Ya. Mewaris artinya adalah orang yang mewariskan. Dan syaratnya orang tersebut sudah meninggal dunia. Kalau belum meninggal dunia, maka tidak dapat dilakukan bagian harta waris, ya, gitu. Yang kedua adalah waris atau ahli waris, ya, ahli waris. Siapa ahli waris itu? Adalah orang yang berhak mewarisi harta waris, ya, orang yang berhak mewarisi harta waris. Siapa? Tadi sudah dijelaskan di awal, orang-orang yang ada sebab mewarisi, kan, ada hubungan nasab, ada hubungan pernikahan, ada hubungan wala, ya, membebaskan budak, atau karena ada hubungan agama. Itu adalah namanya ahli waris, ya, ada waris. Terus yang berikutnya adalah mauruth, ya, mauruth. Mauruth adalah adanya harta waris, ya.
adanya harta waris. Harta warisnya ada itu kan. Kalau tidak ada, membagikan apa? Ya, itu ada 3 rukun waris. Satu, ada muwaris, orang yang meninggal dunia. Yang kedua, waris atau ahli waris, orang yang berhak mewarisi harta waris. Dan yang ketiga adalah mauruth, ya. Mauruth artinya adanya harta waris, ya, bisa dipahami. Baik, berikutnya adalah kita bahas tentang hal-hal yang dilakukan sebelum pembagian harta waris, ya. Hal-hal yang dilakukan sebelum pembagian harta waris. Jadi sebelum harta waris dibagikan kepada ahli waris, maka lakukan dulu. Pertama, mengeluarkan zakat, ya, dari harta peninggalan itu. Kalau memenuhi syarat atau udah nisab, terpenuhi nisabnya, batas minimal dikeluarkan zakatnya, maka keluarkan dulu zakatnya, ya. Kalau zakat mal itu adalah 2,5%, ya. Kalau berupa perhiasan, ya, atau uang itu 2,5% dikeluarkan, ya. Jadi pertama, sebelum dibagikan harta waris, maka zakatkan dulu dari harta peninggalan itu. Yang kedua adalah keluarkan biaya pengurusan jenazah. Ya, keluarkan dulu dari harta waris itu adalah biaya pengurusan jenazah, dari mulai sakit, mulai perawatan, terus sampai mengkafani, memandikan, sampai penguburan, atau mungkin ada acara setelah penguburan, ya. Maka itu diambil dari harta waris, ya. Sekali lagi, jadi biaya perawatan ketika sakit di rumah sakit, sampai biaya memandikan, mengkafani, menguburkan, atau acara setelah penguburan, maka itu diambil dari harta waris. Terus yang ketiga, membayar hutang, ya. Kalau dia jenazah itu atau yang meninggal itu punya hutang, maka keluarkan hutang itu, ambil hutang itu untuk membayar hutang dari harta warisan itu, ya, itu. Terus yang keempat, membayar wasiat, ya. Jadi kalau misalkan orang yang meninggal itu punya anak, ya, punya anak angkat, ya, punya anak angkat, dan orang tersebut mewasiatkan untuk memberi kepada